berdasarkan cerita, cuma sampai hari ini cerita ini benarnya sejauh mana masih kita belum punya dokumen yang pas. Kalau berdasarkan cerita sih Pajaran itu dulu ada seorang tokoh itu dari desa sebelah, kemudian lari ke desa Pajaran di saat fajar. Nah, informasi di saat fajar, kebetulan di sini ada satu petilasan kuno yang dulu tempatnya untuk tempat bermusyawarah, informasinya seperti itu. Sehingga sampai situ fajar pagi itu ya. Nah, itu orang-orang menyebutnya seperti itu. Nah, yang namanya tokoh ini yang udah kerawang, sehingga yang namanya Fajar ini yang tokohnya itu yang bernama Mbah Tondo itu. Mbah Tondo itu yang udah kerawang desa Pajaran. Sama Mbah Sri, ada yang satunya yang petilasan di sebelah situs itu, ada yang namanya Mbah Brojo Mukti. Cuma tahun berapa tepatnya kita juga masih sampai hari ini masih belum menemukan yang benar gitu. Kita masih cerita karena kita kehilangan jejak para sesepuh dahulu ini tidak memberikan keterangan yang lengkap. Menurut cerita juga, jadi yang bedah kerawang ini katanya prajuritnya dari Pangeran Diponegoro. Ada yang mengatakan begitu. Kapan itu juga ada orang yang punya indra keenam atau punya kelebihan coba ke sini. Ini juga informanya ada kaitannya dengan Kerajaan Singosari, karena kita kebetulan dekat dengan Candi Kidal. Nah, di satu petilasan yang ada yang namanya disebut Watu Damar itu ke kapan hari itu kita benahi, ada batu-batu seperti batu candi. Cuma kita masih belum menggali sejarah yang sebenarnya. Kami pun mencari di Google itu belum menemukan Pajaran. Nah, kalau ada yang mengatakan juga Pajaran itu ya dulu orang itu tokohnya ini naik kuda kan bahasa Jawanya jalan kan gitu loh. Ada yang mengatakan begitu. Nah, makanya ini untuk sejarah singkat seperti itu. Nah, kebetulan ya saya nggak hafal ini. Memang kami pun yang ada di desa ini menjadi kepala desa ini keberapa ini ya betul kok ada pertanyaan ada saya catat ya. Harapan desa ini kalau memang masyarakatnya bisa hidup rukun, ya tujuannya desa menjadi desa yang makmur, kemaharipah, rosinawi, tata tentrem, tata raharja, itu yang diharapkan. Semua tujuannya bagaimana desa ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jumlah dusunnya kita punya dusun tiga dusun. Yang satu kerajaan itu meliputi RW 1 sampai RW 7, kemudian dusun Tondo Asri itu RW 8 sampai 14, dan satu dusun Ketitang ada 3 RW, RW 1 sampai 3. Nah, untuk dusun Ketitang ini memang jangkauannya agak jauh dari sini, kurang lebih 2 kilo. Kalau dari pusat perkantoran 3 kilo. Yang ada di dusun Ketitang mayoritas warga kami adalah keturunan Madura, jadi di sana adalah suku Madura. Kalau yang di sini sebenarnya sih di sini dulu hanya satu dusun kerajaan, karena wilayahnya melebar, di samping melebar waktu itu ada perambingan
masyarakat, kita nggak mungkin akan memberhentikan, tapi ada solusi akhirnya desa ini yang bisa dirubah menjadi dusun itu. Kalau sebenarnya dulu hanya dua, asalnya dua, sini sama Ketikdong. Batas desa kalau utara itu batasnya Desa Ngingit Kecamatan Tumpang, kemudian timur ini Desa Argosukor dan Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo, kemudian sebelah selatan Desa Ngembal dan Desa Ngembal Kecamatan Wajak, kemudian sebelahnya Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan, sebelah barat adalah Desa Gunung Sari Kecamatan Tajinan. Kebetulan Desa Pajaran ini lokasinya paling barat untuk Kecamatan Poncokusumo. Ya, mata pencaharian Desa Pajaran mayoritas petani. Ya, kehidupan kita memang semuanya petani. Ya, didukung dengan areal sawah, areal tanah kering, ya mayoritas petani lah. Jumlah penduduknya 7.100 sekian gitu, ya 7.000 lebih. Ya kalau potensi yang ada di sini ya dari kelompok petani. Ya memang yang menjadi andalan potensinya itu yang banyak di pertanian. Kalau peternakan tidak seberapa, kemudian kalau industri di sini tidak ada, jadi potensinya yang banyak adalah kaum di bidang pertanian. Di sini ada pertanian sayur. Kalau musim-musim seperti ini, musim hujan, itu petani banyak di bidang nanam padi. Nanti kalau musim kemarau itu palawija dan tembakau. Kemudian kalau di bidang kesehatan, kita punya 6 posyandu. 6 posyandu, ada 1 pustu, ya, ada pustunya 1, kemudian posyandunya ada 6. Sekarang baik itu untuk posyandu balita maupun posyandu lansia sudah terbentuk. Alhamdulillah semua ditangani oleh bidan desa beserta kader kesehatan. Ya alhamdulillah untuk perekonomian masyarakat kami ya sedang lah, dalam kategori sedang atau cukup, tidak ada yang mungkin di bawah standar, atau ya alhamdulillah tahun demi tahun angka kemiskinan juga sudah menurun. Jadi sepanjang masyarakat ini punya greget, punya niat, tidak ada yang bekerja kecuali orang yang malas. Sekarang warga kami memang terutama kendalanya sekarang kalau di bidang pertanian, para pemuda ini enggan untuk terjun di bidang pertanian, karena kalau kerja di bidang pertanian kan waktunya agak lama. Nah, padahal kalau anak-anak muda inginnya besok dapat uang. Akhirnya sekarang walaupun kerja keras, kerja kasar, akhirnya lari dengan kerja apa saja. Tapi alhamdulillah dengan kerja baik di tenaga kasar di bangunan maupun yang lainnya, ya alhamdulillah yang untuk tingkat pengangguran ya bisa kita tekan. Jadi juga untuk mengurangi angka kemiskinan.